Nah, informasi selanjutnya ini juga tidak kalah menarik, Aldi dan pemirsa. Jika biasanya masjid memiliki nuansa Timur Tengah, Masjid Al-Imtizaj di Kota Bandung ini justru memiliki nuansa Tionghoa. Dengan dominasi warna merah dan juga kuning, serta ornamen seperti lampion, masjid ini terlihat unik jika dibandingkan dengan masjid lainnya. Nah, selain itu nih, kalau mau cari pengalaman suasana yang berbeda pada saat melaksanakan sholat tarawih, bisa coba datang ke sebuah pondok pesantren di Magetan, Jawa Timur yang melaksanakan sholat tarawih maraton selama 8 jam dalam satu malam. Sholat tarawih ini dipimpin oleh 6 orang imam secara bergantian dengan membaca Al-Quran hingga khatam 30 juz. Berada di pusat kota Bandung, dekat dengan kawasan yang banyak berpenduduk Tionghoa, yaitu di Jalan ABC. Sekilas, bangunan ini tidak tampak seperti masjid. Dari segi desain dan bentuk, bangunan ini justru terlihat seperti kelenteng. Inilah Masjid Al-Imtizaj. Masjid yang dibangun pada 2010 ini oleh mantan Gubernur Jawa Barat R. Nuriana memiliki arsitektur yang berbeda dengan kebanyakan masjid, yang umumnya bergaya Timur Tengah atau tradisional. Masjid Al-Imtizaj ini justru menonjolkan arsitektur bergaya Tionghoa. Ornamen khas negeri tirai bambu seperti lampion tampak menghiasi beberapa sudut masjid. Bangunan masjid pun didominasi warna merah, emas, dan kuning, termasuk bagian atap masjid yang melengkung dan bertingkat layaknya pagoda. Sementara di tempat wudhu, terdapat cawan emas yang mengalirkan air. Masjid Al-Imtizaj dibangun untuk mewadahi etnis Tionghoa Muslim beribadah sekaligus melestarikan adat budaya mereka. Kini Masjid Al-Imtizaj sendiri menjadi simbol toleransi, tempat bersatunya beragam etnis di kota Bandung melaksanakan ibadah secara khusyuk. Artinya pembauran antar budaya, antara etnis, kemudian juga bahasa dan lain sebagainya. Sehingga yang datang sholat ke sini ini tidak terbatas etnis tertentu. Sekalipun mungkin bentuk bangunannya seperti ini kan. Terlihat seperti sholat tarawih biasa. Namun sholat tarawih berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fatah Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur sesungguhnya berlangsung cukup lama, yakni 8 jam. Dipimpin 6 imam bergantian, sholat tarawih sepanjang malam ini sekaligus menghatamkan Al-Quran. Ya, imam sholat tarawih ini membacakan seluruh isi ayat Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.000 lebih ayat. Tarawih semalaman ini dimulai usai sholat isya dan berakhir hingga menjelang sahur atau pukul 3:30 pagi. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, salat tarawih sekaligus menghatamkan Al-Quran ini sudah berlangsung sekitar 10 tahun. Ini insya Allah ada 10 kelompok, 10 jemaah yang melaksanakan tarawih 30 juznya. Rata-rata tidak hanya satu, karena kalau satu orang membaca 30 juz sampai sahur itu sangat berat. Akhirnya kita buat 6 imam. Satu orang nantinya hanya membaca 5 juz. Berawal dari kelompok kecil, kini sholat tarawih 30 juz ini sudah diikuti beberapa masjid di lingkungan pondok pesantren. Dari segelintir, jumlah jemaahnya pun terus bertambah menjadi ratusan orang. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, tahun ini Arab Saudi mengizinkan sebanyak 1 juta orang di luar warga Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu syaratnya adalah jemaah berusia di bawah 65 tahun. Ya, namun Kementerian Agama belum mengetahui pasti berapa kuota haji untuk Indonesia. Karena belum ada patokan yang jelas terkait batas usia di bawah 65 tahun tersebut. Arabia mengenai persiapan di Mina dan juga Arafah. Sabtu sore, Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyambut baik pernyataan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengenai kuota 1 juta untuk jemaah dari luar Arab Saudi. Namun ia belum mengetahui pasti berapa kuota haji untuk Indonesia. Persoalan batas usia di bawah 65 tahun pun belum ada patokan yang jelas. Padahal hal tersebut menentukan jemaah dapat berangkat atau tidak. Ini saya sedang mencari tanggalnya, Pak. Di bawah 65 itu maksudnya apa? Kelahiran paling lama tahun berapa? Nah, karena apa? Mau dihitung pas berangkat dari Indonesia, pas disuntik, atau pas tiba di Saudi, atau pas di Arafah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Anggito Abimanyu menyatakan siap untuk membantu para jemaah haji Indonesia. Berapapun jumlah kuota bagi Indonesia yang ditetapkan nanti, Anggito yakin Indonesia paling siap untuk menyambut Haji 2022. Kami juga sudah menyiapkan seluruh kebutuhan keuangannya, jadi kami juga menyampaikan pada Komisi 8 waktu rapat kerja bahwa ini saatnya buat kita untuk bersatu, Pak. Haji tahun ini akan dilakukan dengan ketentuan bahwa ibadah ini terbuka bagi mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi. Kemudian jemaah yang berasal dari luar Saudi wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Nurina Malinda, Jakarta.